Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Wahyuni, NIM 1804279. Pada pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Pengembangan Organisasi, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi. Dalam pengembangan organisasi ini, tentang jenis-jenis intervensi teknikal, kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu tentang pengembangan tim kerja, yang kedua tentang sistem sosioteknikal, yang ketiga peningkatan mutu kekaryaan. Untuk yang pertama yaitu tentang pengembangan tim kerja. Tahap satunya dalam pengembangan tim kerja ini ada forming atau pembentukan. Ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi intinya adalah situasi yang tidak aman dan berhati-hati dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal atau antar anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Pada tahap kedua, yaitu ada storming stage atau tahap curah gagasan. Ini adalah tahap yang sulit dilalui oleh kelompok, tapi penting bagi kesehatan pengembangan kelompok. Tahap curah gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut, yaitu para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya, lalu ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai, lalu para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain. Selanjutnya akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. Pada tahap ketiga, itu ada norming atau penormaan. Jadi saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Para anggota kelompok mencari konsensus, penggabungan pendapat dan masukan dari tiap individu mulai terjadi. Akhirnya, perbedaan-perbedaan antar individu diterima dan aturan baru untuk bekerja mulai disusun. Dan tahap terakhir, itu tahap keempat, ada performing atau bekerja tahap aksi. Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat, dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal yang bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antar anggota kelompok telah disetujui, dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun. Untuk yang kedua, yaitu tentang sistem sosioteknikal. Jadi sosioteknologi adalah ilmu yang merupakan relasi ilmu sosial atau social sciences dengan teknologi atau engineering. Teknologi dilihat dari berbagai perspektif, intinya adalah berusaha kritis terhadap keberadaan teknologi yang biasanya dipandang deterministik, positivistik, khususnya di negara-negara yang sepertinya menjadi konsumen abadi dari teknologi seperti Indonesia. Socio-technical network, sistem informasi berbasis komputer menghasilkan socio-technical network atau jaringan teknososial. Jaringan teknososial adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi atau teknologi informasi. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu tentang peningkatan mutu kekaryaan. Ada 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu kekaryaan. Yang pertama, itu ada imbalan yang adil dan memadai. Yang kedua, ada kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Yang keempat, kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Yang kelima, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Yang keenam, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Yang ketujuh, ada keseimbangan antara kehidupan kekaryaan dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir, ada relevansi sosial kehidupan kekaryaan. Sekian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.